Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam risalah iman. Pemirsa sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Di kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk dakwah dalam risalah iman ini. Pemirsa sekalian, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kehidupan kita, terutamanya dalam mendidik generasi yang menjadi generasi yang handal, generasi yang soleh dan solehah. Pemirsa sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tema, yaitu metode pendidikan Luqmanul Hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pendidikan yang dikatakan pendidikan yang seimbang, harmonis, utuh, diistilahkan oleh para ahli dengan tarbiyatul mutakamilah, ya. Tarbiyatul mutakamilah yaitu pendidikan yang seimbang, pendidikan yang utuh, ya. Hal ini sebagaimana menurut Profesor Dr. Abdul Nasih Ulwan, ya, penulis buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, itu beliau mencakup pendidikan yang dikatakan pendidikan seimbang itu adalah pendidikan iman, pendidikan akhlak, dan pendidikan akal, jiwa, dan juga pendidikan kemasyarakatan. Nah, adapun pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu ada baiknya kita sebagai untuk pedoman pendidikan kita bisa ambil dari Al-Quran, yaitu sebagai pendidikan, pedoman, dan perbandingan dalam mempelajari, yaitu bagaimana Luqmanul Hakim beliau mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Luqman menekankan perhatiannya dalam pendidikan anaknya, yaitu ada keempat aspek, yakni aspek akidah, yaitu pendidikan akidah, ibadah, akhlak, dan dakwah. Pemirsa yang rahmati Allah, pendidikan akidah yang pertama itu pendidikan yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim pada anak-anaknya adalah pendidikan akidah. Kenapa? Karena Luqman menyadari bahwa pendidikan akidah ini perlu ditanamkan kepada anak sedini mungkin. Karena anak diajak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memperkenalkan bermacam-macam ciptaan Allah yang maha rahman, ya. Nah, jadi pendidikan tauhid ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sebagai modal dasar bagi anak dalam mengarungi atau menjalani roda kehidupan nanti. Tegas-tegas Luqman mengatakan kepada anaknya di dalam Al-Quran surah 31, surah Luqman ayat 13, "Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Ya. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ya. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ya. Di Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa apa saja yang dikerjakan manusia, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Buruk, baik, semua akan dicatat dan diberi balasan oleh Allah dengan sangat adil. Nah, itulah penanaman akidah, penanaman tauhid
kepada anak-anaknya. Luqman jadi menanamkan itu akan bahwa Allah itu maha dari segala maha. Bahkan semua perbuatan kita, betapapun halus dan kecilnya, tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Luqman ayatnya selanjutnya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Nah, ini ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya agar dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu sangat mengetahui apapun juga yang kita kerjakan. Nah, dengan menanamkan seperti ini, anak akan punya keyakinan bahwa seluruh perbuatannya itu tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah dan nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan pertama yang ditanamkan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Nah, maka hendaknya kita juga menanamkan kepada anak-anak kita akan keyakinan ini, akidah ini. Karena ini persoalan mendasar. Dengan akidahnya yang baik, itu akan tumbuh dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Nah, pendidikan ibadah. Jadi setelah rasa iman tadi ditanamkan kepada anak, Luqman menanamkan yaitu untuk praktek dalam konsistensi kepada keakidahnya tadi apa yang harus dilakukan, yaitu pendidikan ibadah. Bagaimana pendidikan ibadah ini? Mari kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Imam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jadi Luqman tadi pertama menanamkan pendidikannya itu yang ditanamkan kepada anak-anaknya adalah akidah. Yang kedua tadi adalah pendidikan ibadah. Jadi setelah menanamkan akidah, keimanan, keyakinan yang mantap akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah itu maha dari segala maha, lalu sebagai konsekuensinya Luqman mengajaknya untuk membiasakan diri melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sesuatu yang betapapun ringannya, kalau tidak dibiasakan akan terasa berat. Maka sebaiknya ya sesuatu ini harus ditanamkan sejak dini. Nah, sebaliknya sesuatu yang berat kalau dibiasakan itu akan menjadi ringan ya. Pertama, Luqman menyuruh anaknya mendirikan sholat ya. Karena sholat ini adalah tiang agama dan menjadi barometer dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Ya, di sini Luqman mengatakan, ya bunayya, aqimus sholah. Ya bunayya, aqimus sholah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Jadi sholat itu merupakan ibadah tertua Pak sebenarnya, pemirsa sekalian. Jadi kalau kita ketahui semua nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu juga mempunyai kewajiban sholat. Ya, seperti kita lihat di dalam Al-Quran, sholat itu ditanamkan sejak Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim, Musa, Nuh, Musa. Nah, bahkan Musa ini diperintahkan Allah ketika di Bukit Tursina, yaitu diperintahkan untuk mendirikan sholat seperti difirman Allah di dalam Quran surah
surah 11, surah Hud ayat yang ke-114. Nah, itu yaitu sholatnya pada waktu itu 3 waktu saja, pagi, petang, dan sebagian malam. Itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Jadi semua nabi itu diperintahkan. Maka di sini Luqman ini kan hidup di masa Nabi Musa. Maka ini juga dia memerintahkan kepada anaknya untuk mendirikan sholat. Nah, begitu pula kalau kita lihat, maka seperti saya katakan tadi, sholat ini merupakan ibadah tertua. Sebenarnya ya termasuk Nabi Isa sekalipun, beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Karena hal ini bisa kita lihat di dalam Quran surah 19, surah Maryam, ya. Yaitu ketika Maryam menggendong bayinya, yang para kaumnya menanyakan, ini bayi siapa sebenarnya, dari mana, dan lain sebagainya, bahasa kitanya seperti itu. Sehingga Maryam berpuasa, tidak menjawab, tapi suruh menjawab bayinya itu. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa bayi sudah bisa ngomong, ya, bahwa dia diperintahkan, dia akan ditunjuk menjadi nabi dan rasul, dan diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya. Begitu pula seterusnya, sehingga itu disempurnakan di masa Nabi. Nah, Luqman mendidik anak-anaknya juga agar disiplin dalam melaksanakan ibadah. Ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang tua untuk menyuruh anak-anaknya mendirikan sholat ini sejak usia 7 tahun, ya. Dan memberikan sanksi apabila pada umur 10 tahun, bila masih belum mau mendirikan sholat, ya melaksanakan sholat, maka berikan sanksi, ya. Tentu sanksinya yang mendidik. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Suruhlah anakmu sholat di waktu mereka berumur 7 tahun. Ya. Dan berilah sanksi mereka jika tidak mau mengerjakan sholat berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tidur mereka darimu. Jadi mulai ini termasuk juga pendidikan akhlak juga. Jadi mulai dari disiplin melaksanakan ibadah kalau sudah dilakukan sejak dini, sejak kecil. Mulai, ya, makanya kalau kita ke masjid itu membawa anak-anak itu, ya sebenarnya jangan dilarang, karena itu merupakan bagian dari pendidikan bagaimana anak itu terbiasa ibadah, gitu ya, terbiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ya namanya anak-anak kadang kan ibadahnya masih ya tidak konsen, ya, kadang bikin rame dan lain sebagainya. Nah, itu kita nggak boleh larang. Karena apa? Itu bagian dari pendidikan bagaimana menanamkan anak untuk disiplin dalam melakukan ibadah. Nah, tentu saja disiplin ibadah baru bisa didirikan di tengah keluarga apabila bapak, ibu terlebih dulu melaksanakannya. Jadi akan lucu, Bapak, ya, pemirsa sekalian, sekali kedengarannya apabila seorang bapak memarahi dan ya menyuruh anaknya karena dia tidak sholat, dia marahin, tetapi sedangkan dia sendiri, ya, tidak melaksanakan sholat. Suruh anaknya ngaji ke masjid, tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Nah, itu kan akan bertolak belakang. Jadi disiplin yang ditanamkan dari kecil, ya, oleh orang tua itu akan meninggalkan bekas, ya, yang lama, hingga nantinya anak tidak mudah tergoda meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pendidikan kedua yang ditanamkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, yaitu pendidikan ibadah. Dan yang ketiga, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, yaitu yang ditanamkan pada Luqman adalah pendidikan dakwah, ya, pendidikan dakwah. Luqman menanamkan kepada anaknya sifat keberanian menyatakan kebenaran dan mengajak orang untuk melakukannya. Nah, bagaimana pemirsa sekalian pendidikan dakwah ini kita ikuti setelah yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian, jadi yang ketiga tadi yang ditanamkan Luqman, metode yang beliau gunakan. Yang ketiga adalah pendidikan dakwah. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Luqman menanamkan kepada anaknya sifat keberanian menyatakan kebenaran. Ya, sifat keberanian menyatakan kebenaran. Dan mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran itu. Nah, serta keberanian menunjukkan mana yang salah dan mana yang dilarang orang untuk mendekatinya. Nah, ini dididikkan kepada anaknya. Inilah sebenarnya yang disebut dengan sikap dai yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak ingin baik sendiri, tapi juga mengajak baik pada lingkungannya. Jadi apabila setiap orang berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dunia ini akan penuh dengan kedamaian. Ya. Silang sengketa akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya kalau kita semuanya memperhatikan dakwah ini. Kita akan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kan mengajak orang kepada baikan. Jadi yang sengketa bisa diselesaikan dengan baik, sehingga dengan demikian akan suatu masyarakat akan menjadi damai, ya, menjadi tentram, tidak saling bermusuhan. Nah, ini tugas yang sangat berat sekali. Maka sejak kecil Luqman menanamkan kepada anak-anaknya untuk berani menjadi dai, menyeru kepada orang kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itulah pesan Luqman kepada anaknya. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nah, saya rasa kalau kita semua memenuhi panggilan ini, ya, semua kita berpartisipasi untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah semua kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah, ya, kehidupan kita akan menjadi makmur, tentram, dan sejahtera. Ya. Bukan saling berlomba untuk melakukan kemungkaran gitu ya. Nah, bahkan sekarang sudah banyak yang saling curiga antara satu dengan lainnya. Nah, maka panggilan dakwah ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Mereka berani menyatakan yang benar dan berani mencegah suatu kemungkaran. Ini yang ditanamkan kepada Luqmanul Hakim kepada anaknya sejak kecil. Ini yang disebut dengan pendidikan dakwah. Dakwah itu kan mengajak, menyeru, tentu mengajak kepada hal yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, adapun yang keempat itu yang ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini merupakan suatu hal yang sangat penting, apalagi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Suatu tugas, pemirsa sekalian, mau tidak mau harus mempunyai konsekuensi dan resiko. Ya, resiko seorang dai, ya, adalah mendapat tantangan dari masyarakat dan atau pribadi yang tidak senang gitu ya. Nah, untuk itu seorang dai harus siap mental menerima segala macam cobaan. Ya, kita lihat di masa ya hampir semua nabi yang penyeru kebaikan untuk mengajak kebaikan dan jaga kemungkaran ini menemui resiko. Nah, tapi itu semuanya oleh para nabi dihadapi dengan akhlak yang baik, ya. Nah, akhlak yang baik, Luqman mengingatkan anaknya untuk bersabar ketika menerima cobaan-cobaan tersebut, ya. Wasbir ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup sejarah para nabi dan rasul, penyeru kebaikan, termasuk pada Rasulullah Muhammad SAW dalam mengajak orang, jelas
banyak menemui resiko. Maka oleh Rasulullah dihadapi dengan akhlak yang baik. Dan tugas Rasulullah untuk ke muka bumi ini adalah bu'itsu li utamima maharimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ya, kalau akhlak, dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ini pernah para sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, istri yang paling muda ya, itu Aisyah, umurnya yang paling muda sebenarnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah. Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ibaratnya sekarang itu Al-Quran berjalan gitu. Nah itulah Rasulullah. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah di situ dikerjakannya, dan semua yang dilarang ditinggalkannya. Nah itu akhlak Rasulullah SAW. Jadi manusia, Bapak dan adik sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa, manusia menurut pandangan Allah itu mempunyai nilai dan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan antara bangsa kulit putih, kulit berwarna, tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai seseorang dari tampan rupa atau gagahnya, penampilan fisik dan lain sebagainya, tapi Allah menilai hati dan amalannya. Oleh sebab itu ada alasan bagi seseorang untuk berbuat baik itu dengan akhlak yang baik, karena akhlak itu adalah akhlak yang baik merupakan wujud dari iman yang baik. Nah, seorang harus menghormati orang lain, yaitu yang tua dihormati, yang kecil disayangi, sesama besar saling menghargai. Demikianlah kata Luqman menanamkan kepada anaknya tentang akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mendapatkan kegembiraan juga tidak meledak-ledak dan misalnya, tetapi kita bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Jadi termasuk cara berjalan, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu Luqman mengajarkan anak-anaknya agar mempunyai perilaku dan akhlak yang baik. Itulah pemirsa sekalian metodologi Luqman Nul Hakim dalam menanamkan pada anak-anaknya. Jadi dalam mendidik anak-anaknya. Jadi ada 4 tadi, dan ini model ini kalau kita jadikan perbandingan untuk kita lakukan, insya Allah ini akan melahirkan anak-anak yang ideal, anak-anak yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikianlah pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik anak-anak kita sehingga dia menjadi anak-anak yang ideal, anak yang soleh, yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.